Karena ketika manusia menggunakan pengetahuannya, menggunakan asumsi ilmu pengetahuannya, di situ akan ada konflik pada dimensi perasaan-perasaan satu sama lain. Ya, walaupun tidak terucap, tapi pasti ada perang, gelombang secara dimensi perasaan. Jangan mencampur adukan. Engkau harus bisa menggunakan yang hak. Yang haknya itu mencintai, merawatnya, menaburinya. Kebatilan itu pengetahuan isinya, keyakinan, penilaian-penilaian. Itu kebatilan-kebatilan. Banyak peperangan yang terjadi bersumber dari sana, dari situ. Peperangan, konflik itu dari situ. Karena pengetahuan, keyakinan, kepercayaan, penilaian, merasa paling ini, merasa orang lain tidak baik, dirinya yang baik, ini yang benar dan orang lain salah. Maka hanya cintalah yang tidak memiliki campuran apapun. Makanya cinta itu munculnya dia malu-malu, dia tidak mau. Karena Tuhan itu muncul ketika ada cinta. Dia malu-malu dia. Percuma menaburkan cinta, percuma memunculkan cinta, percuma memunculkan bahasa dia ketika orang itu masih menggunakan kebatilannya. Jadi dia tetap bersembunyi di balik tirai. Makanya dia paling banter melakukan penghindaran, menghindar, ngumpet di balik tirai, bersembunyi. Dia ingin muncul dengan cintanya, dengan bahasa kasih sayangnya. Tapi orang itu masih belum siap. Ya udah dia tahan karena malu-malu. Nah, kalau dalam bahasa spiritualnya, ayat itu adalah artinya jangan turut campur urusan orang siapapun, kecuali dia yang benar-benar siap. Dan adalah Adam. Adam tidak bisa hidup tanpa Hawa. Hawa itu adalah cinta. Maka ketika orang baru bangkit dari spiritualitasnya, dia akan merasakan seperti hampanya Adam. Baru bangkit kesadarannya, yaitu Adam. Nah, dia akan menjadi berarti, kesadaran itu akan menjadi berarti dan akan menjadi berseri, memancarkan kilauan jika Adam sudah bertemu dengan cinta, dengan Hawa. Jadi kesadaran tanpa cinta itu seperti terlunta-lunta menderita. Makanya disebutnya ketika dia bangkit spiritualnya, dia baru menemukan kebangkitan, kesadaran, tapi dia hampa, terlunta-lunta karena dia belum bertemu Hawa, belum bertemu cinta. Makanya disebutnya ada sisi feminin, ada sisi maskulin. Maskulin itu kesadaran, feminin itu cinta. Ada Allah, ada Muhammad. Ada Allah, ada Muhammad. Artinya Allah itu adalah kesadaran, cinta itu adalah Muhammad. Allah tanpa Muhammad tidak akan bisa. Makanya Tuhan tidak akan muncul tanpa cinta. Mustahil Tuhan muncul tanpa adanya cinta. Mustahil Allah ada tanpa Muhammad. Tidak akan muncul Allah tanpa Muhammad, tidak akan ada Allah tanpa Muhammad. Dan tidak akan ada Muhammad tanpa Allah. Ketika kesadaran belum bertemu cinta, itu belum menjadi keutuhan yang utuh. Makanya disebut Tuhan itu adalah keberadaan kesadaran yang utuh. Karena bagaimana? Yaitu kesadaran yang sudah bertemu cintanya.
Sehingga kalau sudah bertemu cintanya, dia mampu menggema di seluruh medium alam semesta. Makanya disebutnya keberadaan yang utuh. Dia sudah utuh karena sudah bertemu cintanya. Nah, itulah seorang kekasih bertemu dengan kekasihnya. Cinta, kesadaran bertemu dengan cinta. Pertemuan kesadaran dengan cinta. Tapi bagaimana Adam bisa bertemu dengan Hawa kalau dia tidak dibangkitkan dengan kesadarannya dulu? Awalnya kesadaran dulu dibangkitkan, nanti akan dipertemukan dengan cintanya. Iya. Nah, ini terbalik. Orang-orang setelah bangkit kesadarannya tidak dipertemukan dengan cinta, tapi dipertemukan dengan pengetahuan. Dan tidak bertemu dengan hawanya. Orang setelah sadar itu tujuannya untuk mencari Hawa, untuk bertemu dengan Hawa, bukan dilapisi dengan pengetahuan-pengetahuan. Dan cinta bertemu Hawa tidak ada di kerumunan, tidak ada di kerumunan spiritual, tidak ada di kerumunan apapun. Dia benar-benar harus sendiri tanpa terlibat campur tangan siapapun, baru bisa menemukan hawanya atau cintanya. Dan setelah dia bisa menemukan, dia bisa menaburi nanti kepada yang lainnya. Mustahil kesadaran itu tanpa cinta, itu mustahil. Adam, kesadaran itu ada di dalam diri kita, ada bersama kita, dan sekaligus cinta Adam dan Hawa itu ada di dalam diri kita sendiri, tapi jaraknya terlalu jauh. Makanya cinta sejati itu bukanlah sebuah fisik, tidak ada urusan dengan fisik, tidak ada urusan, tidak berkaitan dengan jenis kelamin. Makanya perlu berada di dalam hutan sendiri agar agar Adamnya bertemu dengan Hawa, atau kesadaran bertemu dengan cintanya, atau Tuhan bertemu dengan Muhammadnya, atau Muhammad bertemu dengan Tuhannya. Nah, disitulah jangan dicampurkan kebatilan dengan yang hak. Nah, kebatilan itu ada di kerumunan-kerumunan, pengetahuan-pengetahuan. Untuk menemukan yang haknya itu kan cintanya Adam. Ya, sendiri jalannya, tidak bercampur dengan kebatilan, karena kebatilan itu adalah pengetahuan apapun adalah kebatilan, termasuk pengetahuan spiritual. Jadi haknya Adam itu untuk bertemu dengan Hawa, haknya Muhammad untuk bertemu dengan Tuhan, dan haknya Allah untuk menemukan Muhammad, bukan menemukan pengetahuan. Itulah haknya. Makanya jangan campur adukan antara hak dengan yang batil. Kalau ingin bertemu dengan haknya, ya jalan sendiri. Ini seorang master yang benar-benar sudah mencapai tingkat kesupian, maka kita akan disingkatkan oleh dia dan kita akan diberitahu secara benar-benar, bukan dengan drama apapun, bukan dengan drama-drama pengetahuan. Nabi Adam pun untuk bertemu dengan Hawanya dibuang di dunia selama berbelas-belas tahun. Yang bertemu dia dengan Hawanya, dengan cintanya. Karena manusia yang sudah bertemu dengan kesadaran tapi belum bertemu dengan cintanya, itu berbeda, Pak Mi. Kesadaran tanpa cinta adalah bagaikan daun kering yang terombang-ambing. Dan dia menemukan cinta bukan berarti dia tidak memiliki pengetahuan. Dia punya pengetahuan tapi tidak ditampilkan, karena dia sudah utuh dengan cintanya. Iya.
Nah, jadi ruangan kosong adalah gelap. Itu kesadaran, ruangan kosong. Tapi ketika ruangan kosong itu gelap itu bertemu dengan cintanya, maka tata surya itu akan 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 menimbulkan kerap-kerip bintang nyala. Ada bintang-bintang nyala karena sudah bertemu dengan cintanya, sehingga kekosongan itu menjadi indah karena ada cahaya yang hidup, ada cintanya. Ya, sebelumnya dia waktu belum menemukan cintanya hanya ruangan gelap, kosong, hampa. Tapi ketika dia menemukan cintanya, ruangan tata surya yang gelap kosong itu, dia menemukan cintanya, hiduplah bintang-bintang menyala, memantulkan cahaya yang sangat indah. Ya, yang namanya kesadaran itu berwujud menjadi manusia untuk menemukan cinta saja sebenarnya. Kesadaran bermanifestasi pada tubuh manusia, pada wanita, pada laki-laki, itu hanya untuk menemukan cintanya saja. Maka di situ ketika engkau bertemu dengan keberadaan hatimu sendiri, gitu kan, mampirlah sesekali, kunjungilah hatimu dengan penuh rasa penghormatan juga penuh keteguhan. Engkau akan pesan, gitu kan, bahwa engkau sebenarnya utuh, karena ya utuh karena dia bertemu cintanya. Makanya saya berikan judul air mata yang mendidih. Begitupun dengan kesadaran ketika dia bertemu dengan kekasihnya, yaitu cinta hatinya. Ya udah, cukup dia. Memang sudah jelas ceritanya, Nabi Adam mencari Siti Hawa di dunia ini, di bumi ini, Adam mencari Siti Hawa. Artinya kesadaran itu harus berjumpa dengan cinta, bukan berjumpa dengan pengetahuan. Adam diturunkan ke bumi bukan untuk mencari agama, bukan untuk mencari apapun, tapi untuk mencari Hawa, untuk bertemu dengan Hawa. Kesadaran telah menjadi cinta, kesadaran telah menyatu dengan cintanya. Makanya pegangan umat Islam, orang Islam adalah dua, yaitu Quran dan Sunnah. Al-Quran itu adalah kesadaran, Sunnahnya adalah cinta. Itu pegangannya. Quran tanpa Sunnah itu seperti bangkai yang hidup. Sunnah tanpa Al-Quran yang menjadi roh gentayangan. Ya, itulah yang sebenarnya yang sejati. Menjadilah kesadaran telah bertemu dengan cinta, menjadi ilahi. Cinta tidak mengenal perbedaan, karena cinta bukanlah fisik, bukanlah jenis kelamin. Ketika bertemu cinta akan menjadi Tuhan itu muncul, tumbuh, ada. Ya, makanya hanya orang yang sedang berpacaran, yang kaya raya, tidak membutuhkan apapun dia. Karena dia menjadi Tuhannya yang sangat disebutnya kan maha kaya, maha cukup, tidak membutuhkan apapun. Nah, menikmati keindahannya. Makanya Siti Jenar mengatakan, akulah Tuhan, karena aku telah bertemu dengan cintaku.